Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheryl Haira Nazifa, representatif dari tim pemerintah dalam mosi pendidikan berkualitas dapat menjadi kunci utama untuk bisa memanfaatkan bonus demografi 2024. Saya menekankan dengan pentingnya investasi di sektor pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Menurut Prof. Tizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, pendidikan adalah kunci untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2024. Dengan memanfaatkan bonus demografi, sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Cina berhasil mencapai kemajuan pesat karena investasi besar-besaran di dunia pendidikan. Mari kita lihat Jepang yang hancur setelah Perang Dunia Kedua. Dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun, Jepang berhasil bangkit dan menjadi salah satu ekonomi terbesar di Indonesia. Maksud saya di dunia. Hal ini terjadi karena Jepang memanfaatkan bonus demografi dan berfokus pada pendidikan berkualitas. Mereka menyadari bahwa masa depan bangsa terletak pada generasi muda yang terdidik dan juga terampil. Demikian pula Korea Selatan pada tahun 1990-an dan Cina pada tahun 2000-an juga memanfaatkan bonus demografi mereka dengan cara yang sama. Indonesia saat ini berada pada titik krusial yang sama dengan bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 hingga 2040. Kita memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, tanpa pendidikan yang memadai, bonus demografi ini dapat merubah menjadi beban sosial dan ekonomi, dan juga akan berjalan sia-sia. Tantangan seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketergantungan pada produk impor dapat diatasi melalui pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2019, sekitar 58,26% tenaga kerja di Indonesia hanya memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah pertama atau disebut juga SMP, ataupun juga lebih rendah daripada itu. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita belum siap bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan dan segala aspek, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, agar dapat menghasilkan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan industri. Perguruan tinggi dapat berperan sentral dalam mempersiapkan generasi muda yang inovatif dan juga kreatif. Kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, mengacu pada kreativitas dan inovasi. Generasi muda perlu dilatih untuk memiliki pola pikir dan wawasan yang luas, sehingga mereka tidak hanya siap bekerja di industri, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dengan demikian, kita tidak menciptakan lapangan pekerja, tetapi juga pengusaha dan investor dapat membawa Indonesia menuju era keemasan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama kerjasama antara lembaga pendidikan. Industri dan pemerintah sangat diperlukan dalam memastikan pakaian dengan dan juga fasilitas yang lengkap, bahwa lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan siap untuk dipakai atau dipekerjakan. Dengan bekal kompetensi dan bakat yang memadai, generasi muda akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian nasional dan global. Lembaga pendidikan juga perlu menanamkan nilai-nilai kewirausahaan agar lulusan juga dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Contohnya apa? Contohnya, dalam masyarakat ini pentingnya adanya pengaruh seperti media sosial, menjadi influencer, sehingga masyarakat terpacu untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Pemerintah juga telah mengambil langkah penting dalam menyediakan Kartu Indonesia Pintar, atau juga bisa disebut oleh
bisa disebut juga dengan KIP untuk siswa lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi jika terhalang oleh masalah biaya. Ini adalah suatu langkah yang positif yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Semua pihak termasuk masyarakat dan sektor swasta harus turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kita juga harus mempersiapkan generasi muda dengan kompetensi khusus di bidangnya masing-masing. Lembaga-lembaga pendidikan perlu menyusun kurikulum yang mengacu pada kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis saja, tetapi juga keterampilan yang praktis yang diperlukan di dalam dunia kerja. Pendidikan adalah fondasi dari segala perubahan sosial dan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan menciptakan inovasi dan teknologi sendiri. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Demokrasi dan transformasi sosial yang sedang berlangsung di Indonesia yang membutuhkan SDM yang berpendidikan tinggi, menjadikan pendidikan dapat dibantu untuk menghasilkan masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Dengan pendidikan, kita dapat membentuk warga negara yang kritis, inovatif, dan berwawasan luas yang siap menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk lebih peduli dan berinvestasi dalam pendidikan. Hanya dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat merubah tantangan menjadi peluang dan memastikan bahwa bonus demografi yang akan datang dapat membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan maju di tahun 2024. Terima kasih.